Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, mahasiswa yang saya hormati, pada pertemuan yang keempat ini kita membahas sistem akuntansi dan pengendalian internal. Oke, kita awali dengan pengendalian intern. Tujuan pokok dari pengendalian intern itu adalah meningkatkan kualitas dari informasi akuntansi. Dan yang kedua adalah mengamankan kekayaan atau aset yang ada di perusahaan. Yang ketiga adalah mengurangi biaya klerikal dalam penyusunan catatan akuntansi. Sedangkan sistem akuntansi untuk organisasi bisnis dan organisasi nirlaba tentu berbeda. Jadi ada sistem akuntansi untuk produsen. Produsen ini adalah sebuah perusahaan yang melakukan proses bisnis dari pengelolaan bahan baku, tenaga kerja, ditambah BOP. Ketika bahan baku dimasukkan, dikerjakan oleh tenaga kerja dengan menggunakan mesin-mesin, maka hasilnya adalah produk jadi. Yang kedua, sistem akuntansi untuk distributor. Distributor ini bisa juga dikategorikan seperti Indomaret atau perusahaan dagang. Sehingga ada dua sistem akuntansi, yaitu akuntansi untuk perusahaan manufaktur dan akuntansi untuk perusahaan dagang, akuntansi untuk perusahaan jasa. Ada juga sistem akuntansi untuk organisasi nirlaba atau organisasi yang tidak bertujuan untuk mencari keuntungan. Ada 5 elemen lingkungan. Ada 5 elemen pengendalian internal. Yang pertama itu adalah lingkungan pengendalian. Yang kedua, penilaian risiko. Yang ketiga adalah pengendalian aktivitas atau prosedur. Yang keempat, informasi dan komunikasi. Yang kelima adalah monitoring. Rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, sistem akuntansi manual itu terdiri dari pencatatan dalam buku besar pembantu, lalu diposting atau dimasukkan ke buku besar umum. Misalnya, buku besar umum Kastara Kas. Setiap buku besar itu harus ada nomor akunnya. Buku besar pembantu untuk kas setara kas itu bisa akun kas. Terus kalau punya bank misalnya akun bank BCA, akun bank BRI, dan akun bank lain-lainnya. Ketika perusahaan mempunyai lebih dari 2 bank yang ada di perusahaan mereka. Terus juga ada akun buku besar pembantu untuk piutang dagang. Sehingga setiap pelanggan itu harus dibuatkan akunnya untuk buku besar pembantu.
yaitu akun pelanggan A, akun pelanggan B, akun pelanggan C, dan seterusnya. Saldo akhir dari setiap akun pelanggan itu dimasukkan ke buku besar piutang setiap akhir bulan. Terus kendaraan. Karena perusahaan itu biasanya memiliki beberapa kendaraan, maka setiap kendaraan itu harus dibuatkan buku besar pembantunya. Di sini contohnya adalah akun Kijang Innova. Ada berapa Kijang Innovanya? Misalnya ada 1 A, kalau ada 2 ya akun Kijang Innova B, dan seterusnya. Contoh terakhir itu adalah hutang dagang. Perusahaan ketika membeli bahan baku itu biasanya membeli dari lebih dari 1 supplier. Oleh sebab itu setiap supplier itu dibuatkan buku besar pembantunya. Contohnya di sini adalah akun kreditor A, akun kreditor B, akun kreditor C. Rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati. Sekarang kita membahas jurnal khusus. Jurnal khusus itu adalah jurnal untuk mencatat kegiatan yang ada di perusahaan yang frekuensinya tinggi. Jika transaksi di perusahaan itu frekuensinya biasa, tidak perlu dibuatkan jurnal khusus. Sehingga transaksi yang frekuensinya biasa itu dimasukkan ke jurnal umum. Secara umum, jurnal khusus untuk perusahaan jasa itu adalah penjualan atau pendapatan. Kadang-kadang pendapatan itu dibayar secara kredit. Ketika itu dicatat pada jurnal penjualan atau pendapatan. Penerimaan kas, karena penerimaan kas itu merupakan aktivitas transaksi yang tinggi dalam sebuah perusahaan, maka harus dibuatkan jurnal penerimaan kas dari manapun itu sumbernya. Terus ketika melakukan pembelian bahan baku yang frekuensinya sangat tinggi, baik itu pembelian secara kredit maupun secara tunai, dicatat pada jurnal pembelian. Transaksi yang tinggi juga itu biasanya terjadi pada pengeluaran kas untuk tujuan apapun. Pengeluaran tujuan apapun, bisa untuk tujuan melunasi hutang, bisa tujuan untuk menyewa sesuatu, sehingga perlu dicatat atau dibuatkan jurnal khusus pengeluaran kas. Rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, setiap transaksi yang mempunyai frekuensi tinggi itu harus dibuatkan jurnal khusus. Di sini misalnya ada jurnal pendapatan, yang salah satunya adalah merupakan jurnal khusus. Tanggal 1 bulan 12 tahun 2019, CV Cemerlang itu memberikan jasa pada My Music Club. Berdasarkan jasa yang telah diberikan, My Music Club itu menerima faktur dari perusahaan CV Cemerlang dengan nomor 615.
dengan syarat 2/10 N30. Artinya adalah ketika tanggal 10 bulan 12 My Music Club itu membayar, maka dapat potongan 10%. Tetapi ketika membayar di atas tanggal 10, maka My Music Club ini tidak mendapat potongan apapun. Sedangkan N30 itu adalah jatuh tempo dari piutang itu adalah 30 hari dari tanggal transaksi. Jumlah pendapatan 2.200. Dari jurnal pendapatan ini, perusahaan harus membuat buku besar pembantu piutang. Untuk My Music Club atau untuk debitur My Music Club. Jika debiturnya lebih dari 1, maka ya semuanya harus dibuatkan. Di pendapatan, di jurnal pendapatan, transaksi itu ada di sebelah kredit. Sedangkan pada buku besar pembantu piutang, transaksi dengan My Club itu dicatat di sebelah debit. Langsung diteruskan ke saldonya. Karena kreditnya 0, maka saldo itu adalah saldo debit sebesar 2.200. Menghitung saldo adalah debit dikurangi kredit. Terus misalkan lagi pada tanggal 25, My Club itu memiliki hutang jasa kepada CV Cemerlang sebesar 3.000, sehingga saldonya adalah 5.200. Di bawah ini ada beberapa jurnal pendapatan untuk masing-masing perusahaan yang mempunyai piutang pada CV Cemerlang. Yang pertama ada tanggal 1 bulan 12, ada transaksi dari My Music Club. Tanggal 6 ada transaksi dari Repsyn.com. Tanggal 15 ada transaksi dari Web Cantina. Terus pada tanggal 25 ada lagi transaksi dengan My Music Club. Sehingga pada tanggal 31, jurnal pendapatan itu totalnya 9.600. Rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati. Posting jurnal pendapatanku ke buku besar umum. Seperti yang kita ketahui, ketika kita memposting, itu harus diperhatikan. Kode akun masing-masing itu harus ditulis di bawah jumlah total piutang. Kode akun yang terlibat dari untuk posting itu adalah kode akun untuk piutang 1.200 dan kode akun untuk pendapatan 4.000. Ketika membuat buku besar umum, maka nomor ref-nya itu ditulis nomor halaman pada jurnal. Jurnal apapun ya, kebetulan ini adalah jurnal pendapatan di halaman
10. Total dari jurnal pendapatan 9.600. Dalam buku besar umum 9.600 itu dicatat pada sebelah debit. Saldo awal juga dicatat sebelah debit, sehingga saldo akhirnya menjadi 13.000. 13.000 itu adalah tambahan dari saldo awal ditambah saldo akhir menjadi 13.000. Rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, seperti yang kita bahas tadi, bahwa jurnal khusus itu ada jurnal pendapatan, ada jurnal penerimaan kas. Ketika pada pembahasan jurnal pendapatan, itu terjadi penjualan secara kredit. Penjualan secara kredit, ketika mereka itu melunasi atau mengangsur dari piutang mereka, maka harus dijurnal dalam jurnal penerimaan kas. Di dalam jurnal penerimaan kas ini tidak hanya mencatat piutang dagang, tidak hanya mencatat transaksi dengan penjualan kredit, tapi juga mencatat segala sesuatu yang berkaitan dengan pengeluaran kas. Di sini kita contohkan adalah pendapatan sewa. Karena pendapatan sewa itu adalah bukan piutang usaha, maka dimasukkan pada akun lainnya. Tidak dimasukkan pada akun piutang usaha. Sebesar 400 langsung kreditnya itu adalah pendapatan sewa sebesar 400, maka kas di debit itu sebesar 400 juga. My Music Club. My Music Club tadi ada piutang sebesar 2.200. Ketika piutang itu dilunasi, maka di penerimaan kas, di jurnal penerimaan kas, piutang itu harus dikredit sebesar yang diangsur atau sebesar kas yang diterima, yaitu 2.200. Itu kita kredit untuk piutangnya, sedangkan kas itu kita debit dengan jumlah yang sama. Begitu juga untuk Repzincom, ada angsuran piutang sebesar 1.750. Terus juga ada web kantina. Setelah kita membuat jurnal penerimaan kas, maka harus kita lanjutkan dengan membuat buku besar pembantu piutang. Ini dicontohkan hanya untuk web kantina. Seperti yang kita ketahui bahwa web kantina itu punya saldo awal piutang sebesar 3.400 pada tanggal 1. Terus pada tanggal 15 bulan 12, web kantina menerima jasa dari CV Cemerlang dan di jurnal pada halaman 10 sebesar 2.650. Maka saldo per tanggal 15 itu adalah 3.400 ditambah 2.650 menjadi 6.050. Pada tanggal 25 sesuai dengan jurnal penerimaan kas,
Webcam Tina itu mengangsur piutang mereka sebesar 3.400. Sehingga saldo akhir dari piutang Webcam Tina itu 2.650. Itu artinya 6.050 dikurangi 3.400 menjadi 2.650. Oke, rekan-rekan yang saya hormati. Setelah dari jurnal diposting ke buku besar pembantu, maka langkah selanjutnya adalah memposting jurnal penerimaan kas ke buku besar umum. Setiap memposting itu harus diberi kode. Di jurnal penerimaan kas kita kasih kode 1200 sesuai dengan kode akun piutang. Akun piutang pada buku besar itu adalah 1200. Seperti yang kita ketahui bahwa saldo awal untuk piutang itu 3.400. Saldo akhir untuk piutang itu 9.600. Dari total pendapatan di jurnal halaman 10. Sehingga saldo piutang pada tanggal 31 itu sebesar 13.000, yaitu 3.400 ditambah 9.600. Pada jurnal penerimaan kas, khusus untuk akun piutang, sesuai dengan halaman 12 jurnal penerimaan kas, diketahui bahwa piutang usaha yang telah melunasi itu sebesar 7.350 sesuai dengan akun piutang usaha dalam jurnal penerimaan kas. Sehingga saldo akhir dari piutang itu sebesar 5.650. Itu didapat dari 13.000 dikurangi 7.350. Rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati. Akun pengendali piutang usaha itu adalah buku besar pembantu. Makanya ketika melakukan pencatatan pada buku besar umum untuk piutang, itu harus sama dengan saldo akhir dari setiap buku besar pembantu. Di sini kita contohkan buku besar pembantu, ada My Club Music yang saldonya 3.000, Red Zone saldonya 0, dan Webcam Tina saldonya 2.650, sehingga jumlah totalnya adalah 5.650. Rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati. Jurnal khusus yang ketiga adalah jurnal pembelian. Jika kita melakukan pembelian secara kredit,
maka harus dibuat jurnal besar pembantu, buku besar pembantu untuk utang usaha. Prosedurnya seperti ada pada titik anak panah yang telah dibuat. Dari jurnal pembelian, ketika dimasukkan ke buku besar pembantu, maka harus dimasukkan juga di mana letak jurnal itu sebagai ref untuk buku besar pembantu piutang. Harus sama. Kalau di jurnal itu halamannya 11, maka yang dimasukkan ke buku besar pembantu refnya itu juga harus halaman 11. Rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, di sini sudah ada anak panah yang menjelaskan bagaimana cara memposting jurnal pembelian ke buku besar pembantu. Buku besar pembantu itu artinya adalah setiap kreditor harus dibuatkan buku besar pembantunya. Oke, rekan-rekan yang saya hormati. Dan proses ini itu berlaku juga untuk jurnal khusus lainnya. Itu tadi adalah cara mencatat transaksi jika perusahaan itu masih menggunakan sistem manual. Ada banyak contoh bagaimana membuat siklus akuntansi itu lebih sederhana. Sehingga dari transaksi ketika diinput ke sistem sesuai dengan kode akun masing-masing, maka akan langsung menjadi laporan keuangan. Inilah kelebihan dari software akuntansi, terutama software akuntansi Accurate. Jadi banyak pekerjaan yang tidak perlu dilakukan ketika membuat atau memakai software akuntansi yang namanya Accurate. Sehingga ada 1, 2, 3, 4, 5 pekerjaan yang harus dieliminir, yang bisa dieliminir ketika menggunakan software akuntansi Accurate. Semoga kalian nanti mampu untuk membuat software akuntansi maupun software yang lainnya untuk membantu sesama masyarakat, sesama warga, atau membantu pengusaha untuk memudahkan proses laporan keuangan. Demikian, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.